Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Zidan Yasinkov dengan NPM 41187003230018. Di sini saya akan menjawab atau juga menerangkan untuk soal UTS bisa dibilang. Di sini saya akan menerangkannya dalam bentuk video dan juga dalam bentuk presentasi ya. Di sini untuk mata kuliah sendiri itu mata kuliah Sistem Kendali Cerdas. Mungkin sekian untuk perkenalan pada presentasi atau penjelasan soal jawaban kali ini. Ini kita lanjut untuk slide pertama. Slide pertama di sini ada pengertian sistem kendali cerdas dan juga perbedaannya dengan sistem kendali konvensional. Sistem kendali cerdas itu sendiri adalah sistem pengendalian yang mampu mengambil keputusan secara otomatis dengan memanfaatkan kecerdasan buatan seperti logika fuzzy, lalu juga dasar jaringan saraf tiruan dan juga machine learning. Sistem ini tuh dapat belajar dari data, beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, serta meningkatkan performa secara otomatis. Sedangkan sistem kendali konvensional adalah sistem pengendalian yang bekerja berdasarkan aturan dan parameter yang ditentukan sebelumnya, semisal kontrol on-off ataupun PID. Sistem ini tuh tidak memiliki kemampuan belajar maupun adaptasi otomatis. Jadi perbedaan utamanya itu sistem kendali cerdas dapat belajar dan juga beradaptasi. Sistem konvensional menggunakan aturan tetap. Sistem kendali cerdas lebih cocok untuk sistem kompleks dan juga tidak pasti. Sistem konvensional lebih sederhana dan juga mudah diterapkan. Sistem kendali cerdas membutuhkan komputasi lebih tinggi dibandingkan dengan yang konvensional. Jadi contohnya itu sistem kendali cerdas misal mobil otonom ataupun smart home dan juga robot AI. Lalu sistem kendali konvensional sebagai contoh itu ada di kipas angin otomatis atau kipas otomatis sederhana, lalu juga ada kontrol suhu dasar. Kita lanjut ke slide kedua. Di sini ada komponen utama dalam sistem kendali cerdas. Sistem kendali cerdas sendiri itu ada beberapa ya komponen, ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada sensor. Sensor sendiri berfungsi untuk mendeteksi kondisi lingkungan ataupun sistem seperti suhu, cahaya, tekanan, dan juga gerakan. Lalu ada controller. Controller ini sendiri merupakan otak sistem yang mengolah data dari sensor dan juga menentukan keputusan menggunakan algoritma cerdas. Lalu ada basis pengetahuan atau knowledge base, berisi aturan, data, ataupun pengalaman yang digunakan untuk sistem untuk mengambil keputusan. Lalu di sini ada algoritma cerdas, itu digunakan untuk proses analisis dan pembelajaran semisalnya fuzzy logic, neural network, ataupun machine learning. Lalu ada aktuator, berfungsi menjalankan perintah dari controller menjadi aksi nyata seperti menggerakkan motor ataupun menyalakan lampu. Lalu di sini ada sistem komunikasi, digunakan untuk pertukaran data antar perangkat terutama pada sistem IoT ataupun otomasi modern ya. Lalu kita lanjut ke slide ketiga atau soal ketiga. Di sini ada kelebihan dan juga kekurangan dari sistem kendali cerdas. Kelebihan yang pertama itu ada mampu beradaptasi beradaptasi terhadap lingkungan gitu. Jadinya dia dapat beradaptasi terhadap perubahan kondisi, lalu dapat belajar dan juga mendapat pengalaman gitu dari data. Jadinya dia tanpa harus kita setting gitu, dia dapat belajar sendiri dari data ataupun pengalaman. Lalu ada cocok untuk sistem kompleks dan juga nonlinear. Lalu ada memiliki akurasi dan efisiensi yang tinggi. Lalu juga mengurangi campur tangan manusia. Lalu di kekurangannya itu sendiri ada jelas pertama biaya implementasi lebih mahal. Lalu membutuhkan perangkat keras yang lebih tinggi atau software yang lebih kompleks. Lalu ada proses perancangannya lebih rumit dibandingkan sistem yang biasa. Lalu membutuhkan data yang cukup untuk proses pembelajaran. Lalu ada memerlukan daya komputasi yang lebih besar. Jadi kesimpulannya itu sendiri sistem kendali cerdas efektif ya untuk otomisasi atau otomatis modern, tapi butuh kayak dari biaya, sumber daya, dan juga perancangan yang lebih kompleks gitu dibandingkan sistem yang konvensional. Kita lanjut ke slide keempat. Ada hubungan sensor, controller, dan juga aktuator dalam sistem otomatisasi cerdas. Pada sistem cerdas ini ada sensor dan juga controller dan juga aktuator itu saling bekerja dalam
membentuk proses pengendalian otomatis. Jadi sensor sendiri mendeteksi kondisi lingkungan dan juga mengubah menjadi sinyal listrik ataupun data. Controller menerima data dari sensor, kemudian memprosesnya menggunakan algoritma tertentu untuk membentuk tingkatan atau tindakan yang tepat. Lalu aktuator itu menerima perintah dari controller dan juga melakukan aksi fisik sesuai keputusan sistem. Jadi alur kerjanya itu sendiri jadi dari sensor dia memberikan berupa data terhadap dari lingkungan yang dia baca, diberikan ke controller, lalu dari controller diserahkan ke aktuator. Jadi aktuator ini sebagai tindakan fisik ya dari yang diberikan oleh controller. Jadi contohnya itu ada di semisal AC pintar ya. Jadi sensor membaca suhu ruangan, lalu controller membaca data dari sensor yang diberikan oleh sensor, lalu aktuator yang mengatur kecepatan kipas atau kompresor AC gitu. Jadi ketiganya tuh memungkinkan sistem bekerja otomatis, efisien, dan juga responsif terhadap perubahan kondisi. Lalu kita lanjut ke slide kelima, yaitu pengertian pembelajaran ataupun learning pada sistem cerdas. Pembelajaran atau learning sendiri pada sistem cerdas adalah kemampuan sistem untuk meningkatkan performa berdasarkan pengalaman ataupun data yang diterima. Sistem akan mempelajari pola dari data masukan, kemudian mempelajari keputusan yang dihasilkan tanpa harus diprogram ulang secara otomatis, secara manual. Jadi dia tuh otomatis. Tujuan learning sendiri itu mengenali pola data, meningkatkan akurasi sistem, membuat sistem mampu beradaptasi, dan juga mengoptimalkan proses pengendalian. Jadi contohnya itu sendiri ada pengenalan wajah pada smartphone ya, ataupun sistem rekomendasi pada YouTube, dan juga ada robot yang belajar menghindari rintangan gitu, atau robot halang rintang. Jadi dia mempelajari zona gitu atau lokasi, jadi dia bisa menghindari rintangan. Jadi jenis pembelajaran sendiri itu ada supervised learning, yaitu belajar menggunakan data yang memiliki label. Lalu ada unsupervised learning atau belajar mencari pola tanpa label data. Lalu ada reinforcement learning, belajar berdasarkan sistem reward ataupun punishment ya. Mungkin kita lanjut ke slide ke-6. Slide ke-6 itu ada algoritma yang digunakan pada sistem kendali cerdas. Jadi di algoritma sendiri itu sering digunakan pada sistem kendali cerdas ya. Sebagai contoh itu ada di fuzzy logic, digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan logika samar ataupun data atau nilai tidak pasti. Lalu ada ANN atau artificial neural network, meniru cara kerja otak manusia untuk mengenali pola dan juga melakukan prediksi. Lalu juga ada machine learning yang mana memungkinkan sistem belajar dari data secara otomatis. Lalu ada genetic algorithm yang mana meniru proses evolusi makhluk hidup. Di sini juga ada deep learning yang mana pengembangan dari neural network dengan banyak lapisan untuk memproses data kompleks. Lalu di sini juga ada expert system berbasis pengetahuan dan juga aturan dari pakar. Jadi contoh penerapannya itu semisal di fuzzy logic itu ada pada mesin cuci otomatis. Lalu di ANN sendiri pada pengenalan wajah, dan juga machine learning pada kendaraan otonom. Mungkin kita lanjut ke slide selanjutnya ya, slide 7. Di sini ada penjelasan jaringan saraf tiruan atau ANN. Jadi jaringan saraf tiruan sendiri itu atau JST adalah, atau bisa dibilang artificial neural network ya, yang seperti dibilang ANN, adalah metode kecerdasan buatan yang meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. Jadi JST sendiri itu memiliki beberapa lapisan neuron ya, yang mana saling terhubung, yaitu ada input layer, berfungsi sebagai menerima data masukan dari luar sistem. Lalu ada hidden layer, berfungsi mengolah data dan juga mencari pola tertentu. Pada bagian ini tuh terjadi proses perhitungan dan juga pembelajaran. Jadi juga ada output layer ya, di sini menghasilkan keputusan atau hasil akhir dari proses jaringan. Jadi cara kerjanya itu data masuk melalui input layer, lalu data diproses pada hidden layer menggunakan bobot atau fungsi aktivasi, lalu hasil akhir dikeluarkan melalui output layer. Kelebihannya sendiri tuh mampu mengenali pola kompleks, lalu dapat belajar dari data, dan juga memiliki akurasi yang tinggi, dan juga pengenalan pola. Contoh penggunanya sendiri itu ada di pengenalan suara, lalu juga ada di deteksi wajah. Mungkin itu saja untuk
presentasi pada kali ini atau presentasi soal UTS ya. Jika ada kekurangan dalam penjelasan atau kesalahan kata dalam penjelasan, mohon maaf. Mungkin langsung saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.